Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam Pekan Khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, berkat belas kasih-Mu, Engkau beserta kami. Kami mohon, semoga kami pun selalu beserta Engkau dalam diri Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam Pekan Khusus Advent, diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan bahwa banyak orang muda zaman sekarang yang kurang antusias kalau diajak terlibat dalam pelayanan gereja. Bahkan ada yang tidak mau ke gereja lagi karena takut ditanyai. Lukas dalam Injil hari ini, sebagaimana yang baru saja kita dengar, menampilkan sosok Bunda Maria yang bersukacita karena dilibatkan dalam karya keselamatan Allah. Bunda Maria itu bukanlah perempuan yang sudah tua atau dewasa,
tetapi ia adalah anak dara atau orang muda. Meskipun ia adalah orang muda, tetapi ketika malaikat Allah datang kepadanya dan bersedia menanyakan kesediaannya untuk menjadi sarana untuk membawa keselamatan bagi manusia dengan mengandung dan melahirkan Sang Penyelamat, Maria dengan sukacita menyambut tawaran dari Allah itu dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Maria dipercaya oleh Allah untuk melahirkan Sang Penebus adalah sukacita yang besar. Ia mengekspresikan sukacitanya dalam pujian yang disebut sebagai Magnificat Bunda Maria. Maria memuliakan Allah karena karya besar Allah dalam dirinya. Nyanyian pujian kemuliaan Maria bergema karena Allah telah membuat harapan umatnya terwujud melalui putra yang akan dilahirkannya. Nyanyian pujian Maria ini juga menyatakan bahwa Allah berpihak kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang rendah, kepada orang-orang miskin, dan kepada hambanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagaimanakah kita menghayati pujian Maria ini sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi, dalam konteks kita di zaman sekarang di mana kita hidup? Pertama, mari kita diajak bersama Bunda Maria. Kita bersyukur karena rahmat Allah berpihak kepada mereka yang mengandalkan Allah. Yang kedua, kita diajak agar bersama Bunda Maria pula kita diajak untuk menunjukkan keterbukaan akan rahmat itu melalui kerelaan kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang miskin, tersingkir, tak berdaya, dan difabel, sehingga mereka mengalami sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Yesus yang hidup bersama sekarang, secara khusus dengan menyapa orang-orang muda yang ada dalam gereja, apa tanggapan dan jawabanmu terhadap tawaran Allah untuk menjadi alatnya menyebarkan warta kasih, warta sukacita dalam kehidupanmu sebagai umat yang percaya kepadanya, secara khusus sebagai orang muda? Apakah benar-benar kalian sungguh percaya kepada Yesus dan siap untuk menjadi pelayannya lewat tugas dan panggilan kalian masing-masing sesuai dengan dunia kalian sebagai orang muda? Ataukah kalian masih lebih suka untuk tenggelam dalam hiruk pikuk glamor yang ditawarkan oleh dunia ini dan lupa bahwa Tuhan selalu menantikan dengan rindu kehadiranmu? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita di masa-masa akhir masa Advent ini kita semakin sungguh-sungguh masuk dan meneropong hati kita masing-masing, sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh siap untuk menjadi alat dari Tuhan dalam mewartakan, menyebarluaskan warta sukacita di muka bumi ini. Semoga permenungan saya untuk mengawali
hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.